Sobat Komdis, selamat datang di Komdis, Community Discussion episode pertama. Perkenalkan, aku Sylvia Dini dari Program Studi Manajemen Agribisnis Angkatan ke-61 sebagai host pada episode pertama ini. Teman-teman gimana nih kabarnya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia dimanapun kalian berada. Setelah sekian lama, akhirnya Komdis kembali hadir nih teman-teman. Tentunya dengan tema yang menarik dan pastinya amat sangat bermanfaat untuk kita semua. Jadi, tema pada hari ini adalah The Role of Community, Small Action, Big Impact. Teman-teman ngerasa nggak sih atau pernah merasa ingin berbuat sesuatu untuk orang lain tapi masih ragu apakah kontribusi kecil yang kita berikan akan benar-benar berdampak besar? Nah, pada hari ini kita akan menjawab pertanyaan tersebut dengan dijawab langsung oleh narasumber yang amat sangat keren, kece, dan super inspiratif nih. Narasumber kita pada hari ini merupakan seorang presiden dari sebuah komunitas yang cukup besar. Beliau juga merupakan seorang mahasiswa IPB loh teman-teman, tepatnya program studi aktuaria SSMI Institut Pertanian Bogor. Ini dia Kak Ihwan Bagus Ernanda. Halo Kak Ihwan, selamat Selamat siang. siang, Sylvia. Gimana nih kabarnya Kak Ihwan pada siang hari ini? Wah, aku hari ini sehat dan juga semangat banget walaupun hari ini hari pertama puasa ya, Sylvia Iya ya. betul Kak, Alhamdulillah. Semangat ya Kak ya, karena kita bakal ngobrol-ngobrol nih dan ditonton dengan teman-teman Komdis. Sebelum kita lanjut ngobrol-ngobrol nih Kak, aku akan mempersilahkan kepada Kak Iwan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu supaya Sobat Komdis nih lebih kenal. Boleh Kak, silahkan. Oke, halo Sylvia dan teman-teman semua. Perkenalkan nama aku Ihwan Bagus Ernanda. Teman-teman bisa panggil aku Ihwan dan benar aku dari komunitas Panti Goceng dan alhamdulillah aku dipercayakan sebagai presiden Panti Goceng batch ke-6 dan aku dari Aktuaria 60. Wah, keren banget ya teman-teman. Seumuran kita udah bisa jadi presiden nih di sebuah komunitas. Kalau gitu, bicara tentang komunitas Panti Goceng, aku penasaran nih Kak, gimana sih sejarah berdirinya Panti Goceng dan filosofi di balik nama Panti Goceng karena itu sangat unik sekali sih Kak menurut aku. Hmm. Oke, menarik juga nih pertanyaannya nih. Jadi, Panti Goceng sendiri ini, Sylvia, berdiri pada tahun 2019. Jadi sekarang udah tahun ke-6. Dan tanggalnya itu di tanggal 23 Juli. Dan kalau misalnya teman-teman dan Sylvia nyadar, 23 Juli itu bertepatan dengan Hari Anak Nasional. Wow, Dunia, sedunia. wow. Jadi memang anniversary-nya Panti Goceng itu bertepatan dengan Hari Anak Sedunia. Dan dulu itu foundernya namanya Bang Habibul Fuadi Hanif dan co-foundernya namanya itu Hanif Ansori, Bang Hanif Ansori. Itu mereka membentuk komunitas ini dengan awalnya itu ada kampanye namanya hashtag cukup goceng. Hashtag Gitu. cukup goceng dan awalnya ini memang ini diperuntukkan untuk membantu adik-adik panti dalam membayar SPP sekolahnya. Oh gitu Kak. Jadi memang di awal-awalnya itu dibentuk untuk membantu adik-adik panti, lalu kita open recruitment waktu itu, dan memang kan ekspektasinya mungkin yang daftar 30, Mm. 40 atau beberapa, tapi ternyata pas pertama kali banget diperkenalkan Panti Goceng lahir di dunia ini, Wow. dan ternyata yang daftar tuh sampai 400 lebih. Wah gitu. Jadi dari situ kita nyadar bahwasanya kayak, oh bener juga ya di IPB sendiri itu banyak gitu loh komunitas sosial, tapi belum ada komunitas yang memang fokus pada kesejahteraan adik-adik panti. Betul. Maka dari itu sampai sekarang sudah 6 tahun berdiri Panti Goceng, kita tetap sama dengan visi kita, yaitu kita berfokus pada kesejahteraan adik-adik panti dan juga pendidikan adik-adik panti. Jadi kita nggak hanya membantu secara finansial ataupun materialistik, tetapi juga kita membantu mereka dalam pengembangan soft skills dan juga mungkin hal-hal yang mungkin mereka tidak mendapatkannya di bangku sekolah gitu loh Oh, Kak, oke oke. gitu. Dan untuk nama Panti Goceng sendiri, Hmm. bener banget memang unik ya. Panti Goceng, kenapa ada gocengnya gitu loh? Kenapa Betul panti, betul. kenapa nggak panti ceban gitu kan? Iya. Jadi teman-teman mungkin nyadar nominal goceng ini adalah sebuah nominal yang mungkin nggak terlalu rendah, tapi nggak terlalu tinggi juga. Dan mungkin Sylvia sendiri ngerasain dan teman-teman sendiri ngerasain kalau kita ngeluarin goceng aja, itu mungkin nggak kerasa nggak Betul sih? betul banget sih Kayak Kak. goceng aja gitu kan. Tetapi
Dengan adanya hashtag cukup goceng waktu itu, hashtag cukup goceng, kita ngumpulin sampai alhamdulillah berjuta-juta, kita bisa membantu SPP dari adik-adik panti, memberikan mereka makanan siang dan lain-lain. Oke, berarti memang sangat bermakna ya Kak ya, mulai dari sejarahnya dan memang sangat berkelanjutan gitu. Betul, Dan menyesuaikan banget dengan target dari anggota atau panitia yang dituju ya, karena tidak memberatkan mereka dan malah memudahkan mereka untuk bisa berinteraksi dengan anak-anak. betul Pasti banyak banget sekali. yang suka dengan anak-anak itu sangat membantu mereka Benar, gitu. benar, benar. Kalau boleh tahu, apa sih program atau kegiatan yang diadakan oleh Panti Goceng sendiri? Oke, teman-teman semua dan Sylvia. Jadi, program dari Panti Goceng pastinya banyak ya, dan mungkin aku mulai dari yang terdekat dulu nih, karena kita udah mulai Ramadan, dan yang terdekat ada Ramadan Event namanya. Wow. Ramadan Event karena kita sadar kan bahwa di Ramadan ini orang-orang berlomba-lomba untuk membantu, mereka ingin menyalurkan dana, mereka ingin berbuat baik, beramal, dan kita dari Panti Goceng menjadi wadah untuk itu. Kita menyalurkan ke panti asuhan yang ada di Bogor. Jadi kita melakukan event di salah satu panti asuhan dengan temanya sendiri di Ramadan Event. Selanjutnya, mega proker selanjutnya ada Panti Expedition. Hmm. Panti Expedition sendiri ini sesuai namanya, ekspedisi ke panti asuhan. Oh, Jadi memang kan Goceng ini fokusnya di Jabodetabek ya. ya. Di Jabodetabek, tapi di Panti Expedition ini kita mencoba untuk keluar dari Wah, Jabodetabek. keren keren. Kita keluar dari Jabodetabek untuk target kita sih mencari panti asuhan yang bisa terbilang tuh terpelosok. Mm-mm. Terpelosok. Jadi kalau dari batch 5 lalu kita ke Lembang. Kita ke Lembang di Bandung, dan kita selama 3 hari bisa dibilang kita pengabdian di panti asuhan yang sama. Selama 3 hari kita bermain bersama mereka, kita menjalankan edukasi, kita workshop dan lain-lain. Nah, selanjutnya itu ada Pegasus Project nih. Jadi Pegasus Project ini adalah sama, kita turun panti, tapi ini pengabdian. Jadi kita selama 3 minggu berturut-turut kita mengabdi di panti asuhan yang sama, kita melakukan event, kita melakukan workshop dan lain-lain di panti asuhan yang sama selama 3 minggu. Oh gitu, keren banget ya Kak. Berarti bener ya, dari hal kecil itu bisa berdampak nyata sebesar sekarang ya Kak. Nah, dari sekian banyak program atau kegiatan yang diadakan oleh Panti Goceng nih, tentunya pasti aja ada hambatan atau tantangan yang dihadapi ya Kak. Gimana sih cara Panti Goceng menghadapi tantangan tersebut dan bagaimana solusinya? Oke, jadi dari program-program panti goceng yang memang mainly turun panti, pasti banyak ya permasalahan-permasalahan atau problemnya. Mungkin dari persiapan logistik, lalu dari penggalangan dana, dari perkonsepan acara, itu pasti ada kendala. Dan mungkin yang pastinya yang udah paling umum ya, kita mengutamakan komunikasi pastinya. Mengutamakan komunikasi dan juga keterbukaan antara direktur-direktur gitu loh. Jadi memang setiap turun panti, memang kan setiap direktur yang ada di Panti Goceng ini bekerja sama dan saling melengkapi, dari fundraising, itu dari penggalangan dananya, dari human capital, dari perlogistikannya, public relation, dari survei panti asuhannya, media kreatif, dari publikasi dan juga dokumentasinya, dan juga project event, perkonsepan acaranya. Dan dari situ juga kita harus komunikasinya itu harus lancar banget sih antara 5 direktorat itu biar kegiatan-kegiatan turun panti itu berjalan dengan lancar. Wah gitu, keren banget. Selain kita bisa membantu orang lain nih, kita juga bisa melatih kemampuan personal kita ya Kak. Kayak komunikasi, koordinasi, dan juga lainnya. Wah, keren banget ya teman-teman. Setelah tadi kita ngobrol-ngobrol tentang Panti Goceng sendiri nih, aku mulai penasaran, apa sih alasan Kak Ihwan memilih Panti Goceng sendiri? Aku tahu Panti Goceng dari temanku ya awalnya ya, dan memang kita tahu di IPB sendiri tuh ada banyak banget komunitas, ada banyak ormawa. Apalagi dulu tuh pas ikut AGSN ya, itu ada banyak banget ormawa yang ditampilin. Tapi memang aku sendiri tuh orangnya pemilih ya dalam memilih ormawa yang pengen aku ikutin gitu loh kan. Karena dari transisi SMA ke kuliah itu aja kayak wah langsung disuguhin banyak banget ormawa. Dan kenapa akhirnya aku pilih Panti Goceng? Pertama ya mungkin dari namanya ya, Panti Goceng gitu loh. Dan aku juga nggak nemu komunitas lain yang memang berfokus pada adik-adik panti. Hmm. Aku sendiri suka gitu loh Wah, bermain sama adik-adik, anak-anak gitu loh. Dan kenapa aku suka bermain dengan anak-anak? Karena
Anak-anak itu jujur. Betul. Jujur ya, jadi mereka tuh, kalau diajak ngobrol jujur dan aku senang banget untuk berbagi pikiran sama anak-anak kecil gitu. Oke. Apalagi bisa melihat senyuman mereka yang merekah ya, Kak, ya, Bener dengan banget. bantuan dari kita atau kontribusi yang kita berikan. Kalau gitu boleh diceritain nggak nih, Kak, pengalaman atau perjalanan Kakak selama bergabung di komunitas Panti Goceng? Oke, jadi semenjak aku daftar memang di Panti Goceng ini kan bertahap ya dalam, seleksinya. Dan salah satu seleksinya adalah internship yang di mana kita itu diharuskan walaupun kita belum jadi member Panti Goceng, Mhm. kita diharuskan untuk mengkonsep, kita harus membuat, program turun panti asuhan dan itu dibagi tim-timnya gitu loh. Dan kebetulan waktu itu aku jadi ketua timnya. Wow. Jadi dari internship aku jadi ketua timnya dan alhamdulillah waktu itu ada awarding-nya dan waktu itu jadi best leader. Jadi, tim aku mendapatkan best leader, dari situ aku lanjut ke divisi human capital, direktorat human capital. Nah, di direktorat human capital ini sendiri, aku itu sebagai HC Friend namanya. HC Friend itu, kayak apa ya, jadi kan ada beberapa direktorat nih di Panti Mhm. Goceng, ada 5 direktorat, salah satunya human capital. Iya. Dan HC Friend ini bertugas untuk menemani salah satu direktoratnya. Dan aku kebagian di project event waktu itu. Dan alhasil aku selama di Panti Goceng itu mengikuti rapat tuh dari rapat-rapat human capital sekaligus sama project event. Mmm. Nah, selama di Panti Goceng sendiri apa ya, yang menggadang-gadangkan kekeluargaan dan lain-lain, menurut aku itu adalah bukan, omong kosong gitu loh. Aku bener-bener ngerasain kekeluargaan di komunitas ini. Dari mulai rapatnya, itu aku nggak ngerasain beban sama sekali. Aku ngerasa seneng setiap kali mau rapat, aku ngerasa recharge energi ketemu sama teman-teman dari Panti Goceng. Mungkin ada beberapa variabel yang mempengaruhi itu ya, mungkin gara-gara, apa ya, member-member Panti Goceng ini kan orang-orang yang suka berbagi kebahagiaan, suka memberi manfaat bagi orang lain. Otomatis kalau udah disatuin tuh kayak aku seneng banget lah sama lingkungan di Panti Goceng gitu loh. Oh, bener. Oh, berarti sangat cocok dan tepat banget ya untuk, Kak Ihwan sendiri. Betul banget. Kalau gitu bagaimana sih, Kak, sebuah komunitas bisa menjadi wadah bagi individu untuk berkembang dan saling mendukung? Oke, aku setuju bahwasanya memang komunitas itu esensinya untuk, menjadi wadah berkembang dan juga saling mendukung antar individu ya. Tapi perlu diingat juga Sylvia bahwasanya, itu bakal balik lagi ke individu dan diri kita masing-masing. Jadi misalnya aku pengen masuk panti goceng biar aku bisa lebih banyak berinteraksi dengan adik-adik kecil dan bermanfaat gitu loh. Tapi apakah iya kalau misalnya aku masuk panti goceng otomatis aku bakal berdampak sama adik-adik panti? Kan enggak. Itu bakal nunggu kita masuk panti goceng, kita berkontribusi dulu, kita memberikan apa yang bisa kita berikan kepada komunitas tersebut, baru kita bakal merasakan dampaknya. Dan juga untuk saling mendukungnya, itu juga sama. Kalau misalnya kita mau membentuk komunitas yang bisa saling mendukung, dari kita juga harus bisa menghargai orang lain, kita harus bisa mendukung apa yang ada di komunitas itu. Oke, gitu berarti komitmen terhadap diri sendiri dan juga komitmen terhadap orang lain dan juga tugas yang diberikan ya, Kak. Kalau gitu apa sih, Kak, bentuk-bentuk kontribusi kecil nih yang bisa membawa ke perubahan besar? Oke, buat panti goceng sendiri, mungkin pas kita turun panti, aku seneng banget. Pas turun panti itu kita ngobrol-ngobrol sama adik-adik pantinya. Dari situ mungkin contoh kontribusi kecil yang aku berikan adalah ngobrol. Mmm. Kenapa? Setiap kali aku ngobrol sama adik-adik pantinya, aku selalu punya kayak template pertanyaan. Misalnya aku tanya namanya dulu, "Kamu namanya siapa? Kamu sekolahnya di mana? Kelas berapa? Dan di sekolah sukanya pelajaran apa?" Gitu. Dan misalnya, dia jawab matematika gitu. Dan dari situ aku gali lagi, "Oh gitu, kamu gedenya pengen jadi apa? Pengen jadi arsitek? Pengen jadi matematikawan?" Gitu. Digali lagi, "Oh gitu." Misalnya juga ada yang jawab, "Aduh aku pengen jadi pemain bola." Aku jawab lagi, "Kamu pengen masuk klub mana nanti kalau misalnya jadi pemain bola? Liverpool kah? Manchester United kah?" Dari situ, mmm, apa ya, kontribusi kecil hanya dengan sekedar ngobrol aja, itu bener-bener bisa bikin mereka seenggaknya mikir gitu kan. Mereka mikir, "Oke, nanti aku ke depan pengen jadi apa ya?" Dan itu menunjukkan bahwa mereka juga punya mimpi gitu loh. Mereka juga punya harapan-harapan ke depannya. Dan dari situ juga dia bakal simpen mimpi itu. Kayak, "Oke, aku pengen banget nih jadi pemain bola." Dan dia bakal simpen mimpi itu dalam waktu yang lama gitu loh. Wah, keren banget ya, Kak. Buat teman-teman jangan lupa nih dicatat tipsnya yang diberikan oleh Kak Ihwan.
Wah, karena kita sama-sama Gen Z nih Kak, dan mayoritas teman-teman yang menonton juga adalah Gen Z, aku penasaran kenapa sih anak muda itu bisa berperan besar di dalam sebuah komunitas? Oke, memang, komunitas panti goceng ini bisa dibilang anak muda banget ya, karena dari rekrutmen juga kita itu, 18 sampai 22 tahun. Jadi memang yang ada di panti goceng itu anak-anak muda semua gitu loh. Dan dari aku sendiri, aku selalu kagum dan aku selalu seneng ngelihat, teman-teman member dari panti goceng yang di mana mereka itu sangat inovatif dan mereka kreatif banget. Misalnya dari segi konten dan juga media kreatif, kalau misalnya aku buka Instagramnya panti goceng, aku suka banget ngelihat nge-scroll feeds-feeds-nya itu Mhm. bagus-bagus banget. Lalu dari project event, dari konsep-konsep acara yang mereka bikin, aku selalu kagum kayak kok kepikiran gitu loh bikin kayak gitu. Misalnya di batch 5 kemarin, kita turun panti asuhan, tapi kita tuh mengedukasi tentang kesehatan kulit kepada Mmm. adik-adik pantinya. Kita kerjasama sama Emina. Jadi kan kayak kok kepikiran gitu loh dan bener juga gitu loh. Adik-adik panti nggak pernah mungkin nggak pernah dapat edukasi tentang Mhm. kesehatan kulit sebelumnya dan dengan anak-anak muda bisa kepikiran seperti itu, aku kagum banget gitu loh. Dan juga mungkin, dari segi komunikasi mereka yang sampai saat ini tuh keren-keren banget, dari Sylvia juga, dari tadi Aduh, juga komunikasi keren banget terima gitu ya. kasih Kak. Maka dari itu kayak, Mhm. aku seneng banget lah kerja sama anak-anak muda di Indonesia ini. Oke, jadi anak-anak muda ini idenya memang fresh banget ya Kak ya, Betul dan banget mereka tuh sangat-sangat pintar dalam memanfaatkan peluang yang di mana akan membantu, kepada perkembangan dari, komunitas Panti Goceng sendiri. betul banget. Ngomong-ngomong dengan peminat dari Panti Goceng sendiri, bagaimana sih Kak cara Panti Goceng mengatasi permasalahan kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat nih? Oke, untuk partisipasi masyarakat karena kita ini komunitas sosial dan kita, membantu adik-adik panti asuhan, yang perlu kita kuatkan pertama itu kepercayaan. Wah. Kepercayaan dari masyarakat karena lagi-lagi kita ini bertanggung jawab atas apa yang mereka berikan. Mereka menyalurkan melalui kami dan pastinya kita harus amanah dengan apa yang diberikan. Jadi yang pertama base-nya adalah kepercayaan. Oke. Kita punya, nama bahwa Panti Goceng ini, trusted gitu loh untuk disalurkan dan juga, untuk sebagai wadah membantu adik-adik panti. Pertama, kepercayaan. Yang kedua adalah kreativitas Oh, pastinya. mhm. Pasti udah banyak banget kan ya, kegiatan-kegiatan turun panti asuhan dan lain-lain. Kalau misalnya itu lagi mungkin bener, eee, apa ya, mahasiswa-mahasiswa atau masyarakat-masyarakat tuh kayak udah, "Ah, paling gitu-gitu aja gitu loh turun panti lagi, paling cuma kayak santunan, halo-halo, dan lain-lain." Maka dari itu, kita mencoba konsep-konsep yang baru, Mhm. kita jangan sampai takut untuk mencoba konsep baru. Oke. Kayak misalnya di batch 5 kemarin, kita berani untuk ngundang pemadam kebakaran Wah. ke panti asuhan. Jadi bener-bener kita ajak adik-adiknya itu bermain sama pemadam kebakaran, kita siram pakai air. Jadi dengan, mencoba ide-ide gila seperti itu, kita bisa terus untuk menarik perhatian dari orang-orang gitu loh. Oke, jadi mungkin orang-orang juga yang tadinya cuma ingin melihat aja, mereka nanti di kemudian hari bisa saja tertarik untuk menjadi bagian dari komunitas panti gocengnya Betul sendiri ya, banget. Kak. Oke. Wah, karena tadi kita sudah ngomong-ngomong banyak juga nih tentang komunitas panti goceng, mulai dari sejarahnya, pengalaman dan perjalanan Kak Ihwan sendiri, terus kegiatan atau program yang diadakan di panti goceng, aku pengen tahu nih Kak, gimana sih strategi membangun komunitas yang inklusif dan berkelanjutan? Oke, mungkin mulai dari awal-awal kita regenerasi nih misalnya, kita harus open recruitment, kita harus bikin tim yang kokoh. Mhm. Dari open recruitment Panti Goceng itu sudah tadi yang aku jelasin ya, udah ada berlapis-lapis dan, apa namanya, udah ada jenjangnya masing-masing. Pertama dari seleksi berkas, lalu ada fokus group discussion, ada internship, sampai ke wawancara. Dari situ kefilter banget Mhm. gitu loh Sylvia. Jadi, dari yang mana yang bener-bener pengen belajar, mana yang pengen komitmen. Jadi memang kita sebenarnya nggak ngelihat kayak, oh pengalaman dia udah jadi ini, udah jadi itu. Kita nggak terlalu lihat itu, tapi kita ngelihat, gimana dia pengen belajar dan bener-bener komitmen untuk Panti Goceng. Dari situ, dari, tahap-tahap open recruitment, kita sudah membentuk tim yang solid dan kokoh, kita harus, menumbuhkan rasa sense of belonging, Mhm. rasa kepemilikan terhadap komunitas itu sendiri. Itu yang pengen aku bentuk kepada,
member dari Panti Goceng. Ngerasa kalau oke, komunitas Panti Goceng itu adalah komunitas gua. Dan dari situ juga dengan adanya sense of belonging ini, dia bakal pengen gitu loh berkontribusi bagi komunitasnya dia sendiri. Dan dari situ juga aku bener-bener positif sih bahwasanya mereka bakal membawa perubahan yang luar biasa bagi Panti Goceng. Oke, berarti komitmen diri dan ketulusan diri itu sangat dilihat di sini ya Kak ya, Betul untuk banget. menciptakan komunitas yang memang inklusif dan berkelanjutan. Oke, buat teman-teman mahasiswa yang mungkin masih memiliki niat untuk bergabung dengan komunitas ataupun yang sudah bergabung dengan komunitas. Teman-teman semua jangan jadikan komunitas ini sebagai beban tambahan teman-teman semua karena itu bukanlah esensi dari komunitas. Jadikanlah komunitas yang teman-teman masuki ini sesuai dengan minat dan bakat teman-teman semua. Jadikan komunitas ini sebagai tempat pulang dan juga recharge energi teman-teman. Dan jangan sampai lupa bahwasanya kontribusi kecil teman-teman semua bisa berdampak sangat besar bagi komunitas ataupun masyarakat secara umum. Maka dari itu, jangan lupa untuk give a little, help a lot. Wah, keren banget ya teman-teman. Jangan lupa nih dicatat notes-nya yang diberikan oleh Kak Ihwan. Oke teman-teman, dari diskusi kita hari ini, kita bisa belajar nih bahwa perubahan besar bisa dimulai dari langkah terkecil. Setiap tindakan yang kita lakukan akan memberikan dampak yang nyata. Semoga setelah diskusi ini, kita semua semakin sadar bahwa komunitas itu bukan hanya tempat untuk berkumpul, melainkan tempat atau wadah untuk tumbuh dan berkembang. Wah, sudah waktunya nih kita untuk say goodbye. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Kak Ihwan yang telah meluangkan waktunya dan bersedia untuk memberikan pengalaman dan ilmunya nih kepada kita semua. Semoga apa yang diberikan oleh Kak Ihwan bisa bermanfaat dan berimpact besar bagi kita. Saya Sylvia Andini selaku host. Dan saya Iwan Bagus Hernanda selaku Presiden of Panti Goceng 6.0, Pamit pamit undur undur diri. diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. The Role of Communities, Small Small action, Action, Big big impact. Impact.